Selamat datang di channel YouTubeku. Ini tadi uji coba tadi. Jadi kita menggunakan uap panas. Jadi air yang mendidih ya, air yang mendidih. Terus kita masukkan ini kabel tis ini, tapi dibungkus dulu. Kita menggunakan kasa ini. Terserah nanti teman-teman mau menggunakan apa, mau pakai serbet itu boleh, tapi ini gunakan kasa juga ternyata aman ini. Jadi setelah air mendidih tadi baru dibungkus dengan kasa, terus kami masukkan. Jadi waktu yang kami butuhkan tadi sekitar 20 menit ini. Ini alatnya, bahannya tetap masih seperti tadi. Jadi dia tidak mempengaruhi ini. Jadi ini bisa nanti teman-teman bisa, kalau memang tidak ada autoclave, itu bisa dikukus menggunakan alat kukusan. Jadi yang ini yang alat kukusan yang listrik ini yang kecil ini, model ini aja. Ini alat kukusan ini yang beli listrik ini, yang kecil ini. Kan ininya juga kan kecil toh, jadi ini dia muat ini. Bila perlu mungkin bisa 2 bungkus, mungkin bisa sekali pakai, itu berapa tahun itu bisa itu. Toh, jadi ini sudah bisa ini digunakan ini kalau supaya mau steril. Itu setelah ini diangkat begitu, terus nanti bisa dibungkus di kasa yang steril bisa, terus dimasukkan ke dalam toples atau di dalam dos atau wadah, di tempat wadah yang memang wadahnya itu juga pastikan wadahnya itu steril toh. Jadi itu dibungkus juga. Jadi setelah dikukus, terus usahakan bahwa ini barang ini dia tetap steril ya. Kita juga harus menggunakan handskun yang steril, terus kasa steril, dibungkus lagi, terus dimasukkan ke dalam wadah atau tempat yang sudah dipastikan bahwa tempatnya itu steril. Setelah itu baru ditutup, disimpan. Kalau ada ibu yang bersalin boleh diambil untuk digunakan ya, seperti itu. Jadi ya mungkin teman-teman yang di pedalaman di puskesmas yang mungkin kehabisan klaimnya, umbilical klaimnya yang begini, ya boleh digunakan yang ini, kabel tis ini. Kenapa saya sarankan dulu bahwa harus disterilkan dulu? Karena ini ya bukan alat medis ya, jadi sudah dalam keadaan steril bukan. Jadi kenapa saya anjurkan bahwa kita harus sterilkan dulu? Karena ini digunakan untuk bayi baru lahir, jadi harus benar-benar steril. Jadi kalau benar-benar steril berarti saya tidak menyarankan untuk menggunakan sterilisasi panas kering ya. Kalau panas kering berarti barang ini mungkin dia meleleh. Dan saya juga belum coba sih, tapi kalau panas kering otomatis kan panas kering itu biasanya untuk alat-alat logam dan sebagainya. Jadi kalau yang untuk autoclave ini kan itu sterilisasi basah yang menggunakan uap juga. Jadi kalau yang tidak punya autoclave boleh yang tadi, seperti yang tadi itu alatan kukus yang tadi. Jadi boleh gunakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman di kampung menggunakan ini pengikat tali pusat yang benang ini, kan benang ini kan ribet juga pakainya. Jadi kita harus ikat terus tarik, sementara yang ini kan mudah sekali ini, karena di ujungnya ini kan ini ada lubang ini, tapi jangan sampai juga salah loh. Kalau salah masukkan ini lubangnya terbola balik, berarti ini akan mudah terlepas juga. Jadi usahakan yang geriginya ini, ininya yang geriginya ini yang di dalam, supaya begitu ditarik di kancing itu, ini dia temakan ini bisa kuat. Tapi kalau geriginya ini dikasih keluar begini, terbalik begini, berarti ini mudah untuk terlepas. Jadi cuman itu saja. Jadi bisa dibedakan itu, karena ini di bagian dalam dengan luar itu beda. Ada yang bergerigi dan ada yang halus. Jadi usahakan yang
bagian dalamnya ini yang dimasukkan ke dalam lubang ini yang bergerigi. Seperti itu ya. Jadi itu cara lain untuk mengikat tali pusat selain menggunakan umbilical clamp dan ini benang ini pengikat tali pusat. Jadi ya ternyata ada alat juga yang memang bisa digunakan walaupun ini bukan alat medis, tapi ya bahannya sama, karena bahan ini rupanya ini yang umbilical clamp yang penjepit tali pusat model begini, ini kan terbuat dari polimer juga, ini bahan nelon juga, dan ini juga sama dari polimer, bahan nelon juga. Jadi bahan yang digunakan untuk pembuatan ini sama dengan bahan yang digunakan untuk pembuatan ini kabel tis ini. Cuman untuk yang umbilical clamp ini kan karena untuk medis itu dibuat steril, jadi dalam kemasan steril. Jadi kan dalam kemasan steril seperti ini yang tinggal buka langsung dipakai. Tapi karena ini saya takutnya jangan sampai karena ini bukan untuk alat medis, jadi karena jangan sampai tidak steril, makanya kenapa saya anjurkan harus disterilkan dulu baru digunakan. Oke. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.